Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita cari tahu dulu apa yang sebenarnya dimaksud dengan keaksaraan fungsional. Menurut berbagai jurnal pendidikan, keaksaraan fungsional bukan hanya soal membaca dan menulis, tetapi juga bagaimana keterampilan tersebut digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Thailand, sebagai negara dengan fokus kuat pada pendidikan komunitas, memiliki program literasi berbasis desa yang disebut Village Learning Center. Sementara itu, Korea Selatan dikenal dengan pendekatan berbasis teknologi dan integrasi literasi ke dalam kegiatan ekonomi. Nah, ini menarik untuk kita pelajari lebih jauh. Thailand memfokuskan program keaksaraan fungsional pada pemberdayaan masyarakat di desa-desa. Program ini sering dilakukan melalui pusat pembelajaran masyarakat atau Village Learning Center. Apa yang membuat mereka unik? Mereka menggabungkan literasi dengan keterampilan hidup seperti bertani, perdagangan kecil, dan kesehatan. Di sisi lain, Korea Selatan mengambil pendekatan yang berbeda. Program keaksaraan fungsional di sana lebih banyak menggunakan teknologi sebagai alat bantu. Pemerintah Korsel juga bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk menyediakan akses pendidikan literasi digital bagi para masyarakatnya. Program keaksaraan fungsional di Indonesia, terutama di PKBM, salah satunya yaitu PKBM Habibah yang Sekolah Dayung Habibah didirikan pada tahun 2014 bermula dari keinginan anak bungsu Ibu Leni yang ingin bersekolah, yaitu Habibatul Fasihah. berada di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, yang berfokus pada pemberantasan buta aksara, khususnya perempuan dewasa. Namun, program ini menghadapi berbagai banyak kendala, misalnya pendanaan yang berasal dari dana pribadi pengelola dan sumbangan warga, serta jumlah tutor yang terbatas yang dari 2 orang yang tetap, dan mereka belum mendapatkan pelatihan terkait metode pembelajaran maupun evaluasi. PKBM Dayung Habibah melakukan lokakarya manajemen pengelolaan program untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan dan penyusunan dalam mengelola program ini. Lokakarya ini bertujuan untuk memperkenalkan pengelolaan teknis dan administrasi yang lebih baik, termasuk cara menyusun jadwal pembelajaran dan evaluasi berkala. Langkah ini penting untuk memperbaiki kualitas pengajaran dan memastikan tujuan program tercapai. Selain itu, mereka melakukan evaluasi berkala untuk memantau kemajuan warga belajar. Melalui evaluasi ini, pengelola bisa menilai sejauh mana tujuan literasi tercapai dan memperbaiki metode pengajaran jika diperlukan. Ini adalah langkah penting untuk memastikan program ini tetap relevan dan efektif. Menarik juga bahwa PKBM Dayung Habibah memberi penghargaan kepada warga belajar yang menunjukkan kemampuan signifikan mereka. Thailand memfokuskan program keaksaraan fungsional pada pemberdayaan masyarakat di desa-desa. Program ini sering dilakukan melalui pusat pembelajaran masyarakat atau Village Learning Centers. Nah, apa sih yang membuat mereka unik? Mereka menggabungkan literasi dengan keterampilan hidup, seperti bertani, perdagangan kecil, dan kesehatan. Di sisi lain, Korea Selatan mengambil pendekatan yang berbeda. Program keaksaraan fungsional di sana lebih banyak menggunakan teknologi sebagai alat bantu. Pemerintah Korea Selatan bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk menyediakan akses pendidikan literasi digital bagi masyarakat. Di program yang ada di Thailand dan Korea Selatan. Yang pertama di Thailand. Di Thailand memanfaatkan pengaruh tokoh agama untuk meningkatkan partisipasi. Kedua, mengintegrasikan pendidikan agama dengan nilai sosial dan budaya lokal. Sedangkan di Korea Selatan, yang pertama, kolaborasi pemerintah dengan perusahaan teknologi untuk mendukung akses digital. Dan yang kedua, menggabungkan literasi dengan program peningkatan ekonomi. Targetnya kelompok lanjut usia, perempuan, komunitas dengan akses pendidikan terbatas. Selanjutnya, metode utama yang Thailand itu metode tahsin atau fokusnya pada huruf hijaiyah dan tajwid. Yang kedua itu Korea Selatan, penggunaan teknologi atau aplikasi literasi dan pengembangan keterampilan ekonomi. Yang Thailand itu kegiatan dilaksanakan di masjid atau pusat komunitas setiap minggu selama 1,5 jam. Yang kedua itu pendekatan personal dengan fokus pada pembelajaran huruf hijaiyah, tajwid dan pelafalan Al-Quran. Yang ketiga, evaluasi dilakukan dengan praktik langsung membaca Al-Quran. Yang Korea Selatan, yang pertama pelatihan berbasis kelas online menggunakan aplikasi literasi. Yang kedua, materi disesuaikan dengan kebutuhan harian seperti keterampilan keuangan dan digital. Yang terakhir itu partisipasi aktif dari pemerintah dan organisasi lokal. Dengan semua perbedaan ini, apa sih pelajaran yang bisa negara kita ambil dari Thailand untuk memperkuat program keaksaraan fungsional?
Awal di Indonesia perlu memperkuat dukungan pemerintah untuk PKBM tersebut, baik dari sisi pendanaan maupun pelatihan tutor. Bagian ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas program ini. Teknologi juga bisa diadopsi. Indonesia mungkin tidak harus mengadopsi tablet seperti Thailand, tapi bisa mulai dengan modul digital sederhana yang bisa diakses melalui smartphone. Namun, adopsi teknologi harus disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Pendekatan berbasis komunitas tetap lebih penting agar program lebih relevan. Selain itu, Indonesia bisa belajar dari Thailand tentang bagaimana mengintegrasikan pendidikan non-formal ke dalam kebijakan nasional. Dengan kebijakan yang jelas, program keaksaraan fungsional di Indonesia bisa lebih terarah. Dari segi manajemen, lokarya dan pelatihan untuk pengelolaan PKBM sangat diperlukan. Ini akan membantu mereka mengolah data, mengevaluasi program, dan merencanakan kegiatan secara lebih efektif. Kesimpulannya, Indonesia dapat memperkuat program keaksaraan fungsional dengan belajar dari kebijakan, teknologi, dan manajemen di Thailand. Semoga diskusi ini bisa memberi wawasan baru untuk pengembangan program pendidikan kita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. See you next time. Dadah guys.